Shalom. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Tanggal lagu pujian kita bukan dengan kekuatanku.
ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengasihi kami Tuhan, sehingga kami ada hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh datang di hari ini. Tidak ada alasan ya Tuhan untuk kami untuk tidak menyembah-Mu, tidak ada alasan kami ya Tuhan untuk tidak mengangkat tangan kami untuk selalu memuji dan menjaga nama-Mu di hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan di hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati setiap jemaat yang hadir di hari ini maupun jemaat-jemaat yang sedang ada di rumah dalam kelemahan tubuhnya. Dan berkati mereka ya Tuhan supaya mereka boleh berangkat di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Tuhan sertai pelayan Tuhan hari ini, pelayan musik di hari ini Tuhan, dan segala pelayan di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh pakai mereka ya Tuhan untuk selalu memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Amin. Terima
berdiri kembali saat pujian kita kembali besarkan nama Tuhan.
dari Tuhan yang akan melalui bagi kami yang percaya Tuhan firman-Mu berkarya dan kami Tuhan Kau bersertai dengan kami Tuhan, maka kami tidak Yesus pertolongan kami, kekuatan kami, penghiburan kami Tuhan menghadapi segala badai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau tidak akan pernah Tuhan Yesus meninggalkan kami Tuhan. Kau akan berserta dengan kami melewati badai kehidupan kami Tuhan, menolong kami Tuhan, membangkitkan kami Tuhan dalam perjalanan Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam puji-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami Tuhan akan menyiapkan hati, pikiran dan pikiran kami untuk kami boleh menerima berkat daripada firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus sucikan Tuhan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus dapat mencerna firman-Mu dengan baik Tuhan. Agar kami Tuhan Yesus bukan hanya menjadi pendengar saja ya Bapa, tapi kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau ya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya apa yang memberkati hamba-Mu Tuhan, supaya Engkau Tuhan Yesus berkati kita dengan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan, berkati tangan kami yang baru ya Tuhan, agar kami Tuhan Yesus mampu Tuhan memberi yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni sebelumnya Tuhan kesalahan kami, dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Ada yang hadir, ada yang tidak bisa hadir hari ini, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Bapak kemah kemana ini di belakang? Ya ada engkong, ada tante juga di sini. Kita anak-anak punya manggilnya engkong, semua manggilnya engkong ya. Tuhan berkati kita semua. Selamat datang, selamat beribadah kembali tentunya untuk ibadah hari Rabu ya. Kita akan selalu ada dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang pujian, doa, dan penuaian. Pujian, doa, dan penuaian firman Tuhan akan kita baca di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Di Perjanjian Lama kita akan baca ini. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6. Kita akan bacakan sama-sama ayat ini karena ayat ini adalah ayat yang sangat memberi kekuatan bagi kita semua sebagai umat-umat yang percaya di hari-hari ini yang penuh dengan kelelahan, di hari-hari ini yang penuh dengan sulit mencari uang, sulit mencari rezeki, sulit mencari pekerjaan, ada sampai yang sulit mencari jodoh ya, ada juga yang gampang sih, tapi semuanya itu Tuhan berikan bagi kita untuk kita tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, mari kita baca sama-sama. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tengah Negeb. Orang-orang
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Judulnya memang sangat tragis ya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan lihat, kita akan bagikan ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pujian, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Di tengah-tengah penderitaan yang saya dan saudara alami, kita semua punya hal-hal yang membuat diri kita itu menderita. Kita punya masalah-masalah yang membuat diri kita itu tertekan. Mau dibikin happy, mau dibikin hilang itu, mau dibikin lupa itu, tapi tetap ada, ya enggak? Penderitaan itu ada dalam kehidupan perjalanan kita. Kalau kita menghadapi perjalanan dalam penderitaan, firman Tuhan katakan, marilah kita naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Sebab apa? Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang kita limpahkan, ada hal-hal yang kita ucapkan. Mengapa kita harus selalu menaikkan pujian di hadapan Tuhan? Saya kalau lihat dari tempat tadi jalan bergilir ini jadi suka beli sendiri ya. Mengapa? Yang pertama adalah pujian. Kenapa harus ada pujian dalam kehidupan kita? Walaupun di tengah-tengah penderitaan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 mengatakan, Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Mengapa harus ada pujian di tengah penderitaan? Ternyata yang menderita itu bukan hanya tubuh kita, tetapi yang menderita paling fatal adalah jiwa kita. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya terusik, jiwanya tidak stabil, jiwanya galau, jiwanya tidak labil. Sebab itu dikatakan bahwa ada pujian yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada ucapan syukur yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita menghadapi penderitaan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, kita akan baca tadi di 103 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakit. Di dalam pengharapan kita kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, harus ada pujian dan ucapan syukur yang lahir dari jiwa yang paling dalam. Ada yang harus kita kerjakan dalam segenap batinku. Kita akan berkata kepada Tuhan, pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Saya kemarin tadi baca di status Ibu si Homing, Ibu Kartini, trip pertama, trip kedua, trip ketiga, saya yang pusing. Aduh Tuhan, puji Tuhan, bisa Tuhan. Itu nggak tahu kerjaannya di rumah kayak apa. Aduh, ampun. Saya bilang baru satu saya, anak yang sekolah 2, yang di rumah udah puyeng. Tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah segala keterbatasan waktu, tenaga, keuangan, ada pengharapan di dalam Tuhan ya. Saya antar anak ini sekarang, besok anak ini yang antar saya jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Besok anak-anak ini yang antar saya belanja ke mall. Amin. Besok mereka yang membahagiakan saya untuk ambil uang di ATM.
langsung masuk uangnya mau ke mama. Ada penderitaan yang harus kita kerjakan. Kalau memang harus Tuhan berikan kita kekurangan di dalam waktu, di dalam tenaga, di dalam tubuh kita yang sakit, kekurangan di dalam keuangan kita, kekurangan harmonis di dalam rumah tangga kita, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau memuji Tuhan. Jiwaku akan memuji Tuhan sebab apa? Engkau kudus. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupanku dengan segala kebaikan-Mu. Engkau selalu ada dalam hidupku. Dan ayat 3 yang paling kita sangat-sangat bersyukur, Tuhan yang mengampuni segala kesalahan-Mu. Amin. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan-Mu. Walaupun kita berbuat salah, ada pengharapan pengampunan di dalam Tuhan. Amin. Dan yang menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Maha Penyembuh. Ya, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita menantikan mujizat Tuhan. Mazmur 67 ayat yang ke-6 dan ke-7. Mazmur pasal 67 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika kita ada di dalam pujian kepada Tuhan, maka segala berkat-berkat itu menjadi bagian saya dan saudara. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya saudara dikasih Tuhan, dalam kita menyampaikan pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, ada yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ini terbuat dari tanah. Tanah yang ada di dalam tubuh kita ini bisa Tuhan buat supaya kita mendapatkan hasilnya. Dan Tuhan memberkati kehidupan kita dengan segala kerinduan kita, dengan segala doa kita, dengan segala ucapan syukur kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi ketika berkat itu datang dari hidup yang takut akan Tuhan. Tanah ini nggak ada artinya kalau Tuhan tidak berkati. Dan tanah ini tidak ada artinya kalau kita hidup tidak takut akan Tuhan. Mari segala perkara di dalam pujian kita, ucapan syukur kita dan penyembahan kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-4 ada doa dan permintaan. Di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-4 kita akan bacakan, pulihkanlah segala keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu tanah yang sangat kering kalau kita baca di Alkitab. Dan tanah itu menjadi saya ketawa sendiri, tidak sendiri godain di Maria. Tanah itu menjadi tanah yang sangat kering. Kenapa? Tidak ada batang air, tidak ada aliran air lagi yang kembali mengalir di situ ketika musim kemarau. Tetapi ketika Tuhan mencurahkan hujan, tanah Negeb itu menjadi tanah yang subur, tanah yang luar biasa, diberkati Tuhan, dan apapun yang ditanam di situ menjadi tanaman-tanaman yang berhasil berbuah. Saudaraku dan saya, mungkin hari-hari ini kita mengalami kekeringan. Ya Tuhan, Kau berkat nggak datang-datang ya. Ya Tuhan, rezeki nggak datang-datang ya. Ada aja. Ada yang bilang utang saya sudah banyak Tuhan. Ada yang bilang Tuhan besok aja, untuk besok saya beli beras aja belum ada Tuhan. Ada yang bilang apa yang akan saya berikan untuk anak saya buat bersekolah Tuhan. Dan segala macam hal yang kita pikirkan seperti tanah Negeb yang kering. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kita berdoa dan mohon dengan setiap permintaan kita kepada Tuhan.
hidup kita tidak lagi baik-baik. Walaupun Indonesia aman, jangan pikir kita ini baik. Segala perekonomian lagi di kesehatan lagi di kegalauan hati, kepikiran tentang masa depan itu lagi direnggut semua oleh iblis. Kamu belum punya mantu, kamu usahamu makin hari makin kecil, makin merosot, kesehatanmu makin merosot, rumah tanggamu makin gak beres, anak-anakmu gak berhasil. Anakku aja gak berhasil, apalagi nanti keturunan berikutnya. Itu yang dibuat oleh iblis yang mengintimidasi kita seperti tanah kering di Negev. Keadaan zaman ini tidak baik-baik saja, saudara. Walaupun Indonesia aman, kita jalan sampai manapun masih aman. Berapa orang sih yang kena begal, tapi kita nggak kena sih. Jadi saudara, nggak lagi baik-baik aja. Itulah sebabnya kita perlu bentengi hidup kita dengan doa dan permintaan. Ada doa, ada permintaan. Siapa di sini nggak pernah minta? Jangan saudara, minta. Mumpung minta itu gratis. Terus berdoa sampai Tuhan bukakan itu, sampai Tuhan bukakan langitnya itu terbuka untuk kita dan jawaban doa itu turun atas kita. Jangan malas saudara. Cuma doa-doa kok, doa itu nggak keluar keringat, ya nggak? Yang doa yang terbaik adalah keluar air mata. Doa yang baik keluar air mata, ayo ibu-ibu. Engkau jangan nangis karena engkau nggak punya beras. Engkau jangan nangis karena cucian numpuk, setrikaanmu numpuk. Jangan, saudara. Ibu-ibu menangis di hadapan Tuhan. Ada sesuatu harga yang harus kita bayar. Pengharapan di dalam penderitaan kita. Kata Tuhan bilang, pujian merasakan. Bahkan ayat firman Tuhan mengatakan, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung air mataku, Kau taruh dalam kirbatmu. Tuhan tuh punya wadah, punya kirbat untuk air mata kita. Bayangkan, dia sangat membutuhkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan lewat doa dan permintaan. Kalau kita nggak bisa berdoa sambil mencucurkan air mata, berarti hati kita nggak beres. Hati kita tuh masih keras. Ego kita tuh, gua masih bisa. Aku masih mampu loh Tuhan. Tetapi ketika kita mengangkat tangan dan mencurahkan air mata, Tuhan turun dan membelai kita dengan kekuatan kasih. Pasti kita dapat pertolongan. Ini bukan bohong. Saya bukan tukang obat, bukan yang ngomong asal ngomong. Enggak. Tuhan itu membantu saya dan saudara di waktu yang tepat, menolong saya dan saudara di waktu yang tepat. Karena waktunya dia tidak pernah terlambat. Kita harus doa. Kita harus minta sama dia. Jangan berhenti meminta, memohon kepada dia. Matius 7 ayat 7. Dikatakan demikian, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi siapa? Orang suka bilang begitu. Ini ayat emas, bukan ayat emas lagi, ayat berlian saudara. Ini Tuhan yang ngomong. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi orang Kristen berdoa sekali aja susah. Makan pun lupa doa. Orang di sana 5 kali belum ditambah tahajud, belum ditambah doa apalagi, belum ditambah kumpul apalagi. Kita mau makan dia kelalaian doa, kelalaian berdoa aja. Di tengah-tengah kesibukan kita yang ambil waktu untuk berdoa. Kalau hidupku belum berubah, berarti kita kurang mendekati Tuhan. Itu saja. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ayo, saudara mungkin bisa ngerumpi kumpul-kumpul lama sama teman-teman,
tapi kurangi itu semua untuk doa di kaki Tuhan. Kalau hidupmu dan hidupku tidak berubah, berarti kita kurang berdoa. Kita kurang bergumul sama Tuhan. Kita kurang goyang itu sorga supaya berkatnya turun atas kita. Lewat apa? Lewat doa. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 yang menghalangi doa kita sampai kepada Tuhan. Apa? Sesungguhnya tangan siapa? Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya kupingnya tak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2-nya Kak. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah dosa. Ayo, boleh kita ngotot sama Tuhan, tapi berdamailah dulu dengan Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan itu yang mencerahkan hidup saya dan saudara. Nah, itu yang menghidupkan, itu yang memberi kekuatan yang baru. Kita memang bukan manusia Superman yang nggak berdosa, bukan. Kita semua berdosa, kita bisa jatuh dalam titik dosa. Tapi ada satu hal, ketika kau menghadap Tuhan, katakan, Tuhan, hari ini aku sudah berdosa, ini. Ampuni aku Tuhan. Aku berjanji kepada Tuhan, aku gak mau buat lagi. Paling gak mengurangi. Ya, paling gak mengurangi. Supaya doa dan permintaan kita dijawab oleh Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ketika kita sudah ada pujian, penyembahan kita, ada ucapan syukur, ada doa dan permintaan, saatnya kita menjadi orang-orang yang menabur, mencucurkan air mata untuk menuai dengan sorak-sorai apa yang saudara tabur. Firman Tuhan, kebenaran, firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita boleh menjadi bagian bagi orang lain. Ada kalanya orang-orang itu kayak keluarga mami saya. Keluarga mami saya itu dulu, mami saya kan orang Chinese ya. Kalau orang Chinese itu identik agamanya dengan Buddha, Katolik, dan Kristen, Konghucu gitu, yang nggak ada yang dari sana. Anak opa saya, engkong saya itu dari mami saya itu orang Katolik. Jadi ada anaknya separuh dari Katolik, ada separuh Kristen. Tapi ketika dewasa mereka memilih pasangan hidup yang bukan dari itu, dan terbawa sampai ke anak-anaknya terbawa. Tetapi satu hal yang saya menjadi saksi hidup, mami saya itu selalu berdoa untuk satu persatu dedeknya semua, sama dia anak nomor 2, dedeknya semua untuk kembali kepada Tuhan. Dan ajaibnya, di titik terakhir pun, di titik dia mereka mau menghembuskan nafas pun, mereka sudah kembali kepada Tuhan. 11, dibayangin 11 saudara, bukan 1, 11. Itu ibu gembala yang luar biasa. Dia memenangkan bukan orang lain saja yang di luar sana, tapi keluarganya. Ketika dia kembali ke rumah Bapak di surga, sampai sekarang adiknya semuanya kembali kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Dia menabur dengan air mata. Oh, kalau dia kembali ke Purwokerto itu, dia jadi hakim yang adil itu. Justice Bow kalah. Ingat kan film Justice Bow yang Cina itu? Jeng itu kalah.
mau datang nggak tadi bilang, kalau Ci Iing datang, kita bingung, nggak ke rumah emak, kalau nggak ke rumah engkau, nggak pernah ke rumah, pasti kita diadili semua. Nah, itu yang terjadi. Tapi saudaraku, saya melihat ibu gembala yang satu ini luar biasa. Gak bisa, apa ya, hatinya itu selalu terlalu baik, tulus, di depan sama di dalam tulus. Dia tuh orang luar biasa. Tahu nggak kalau dia bicara itu apa ya? Selalu mengalah dalam segala hal. Nggak pernah, istilahnya gini, mami saya yang ngasih sate, mami saya yang kipasin gitu loh biar bau harum. Itu yang terjadi dalam pelayanan mereka. Dan saya pikir inilah yang harus kita canangkan dalam kehidupan kita. Bukan kita wah di gereja, tapi keluarga kita berantakan. Orang yang berjalan maju dengan menangis, menabur firman. Tepat tidak tepat waktunya, baik tidak baik waktunya. Dia selalu tegur adik-adiknya satu-satu, ponakannya satu-satu. Dan puji Tuhan, sekarang semua mereka menjadi milik Tuhan kembali. Bahkan istrinya dibawa, menantu mereka dibawa. Semua orang-orang yang dari suku Kedar dan Negaif ke bawah. Dan saudaraku, itu luar biasa. Saya bilang, ini pahala terindah dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan, menyelamatkan keluarganya. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Ibrani 5 ayat 27 ada jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita. Ibrani pasal 5 ayat 27, pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ya, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dia mati. Ini adalah satu hal mengapa kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. Hal untuk kita tahu semua orang harus mati satu kali saja, dan setelah mati harus dihakimi sekali, nggak ada naik banding. Kalau udah urusannya surga neraka, nggak ada naik banding. Ya, udah mulai gede suaranya. Jadi saudaraku, karena mati itu satu kali dan dihakimi, maka saya dan saudara harus terbeban untuk jiwa-jiwa, terbeban untuk keluarga, terbeban untuk segala sesuatu yang kita jumpai, orang-orang terkasih yang ada di hati kita. Mulai berdoa untuk 5 orang yang belum mengenal Tuhan, siapapun itu, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum bapak, kaum ibu, berdoa untuk 5 orang yang belum mengenal Tuhan. Gumuli itu. Kalau mami saya bisa, pasti saudara bisa. Mami saya 11 orang, belum itu anak mantu cucunya dari saudara-saudaranya. Wahyu 3 ayat 11. Mengapa kita harus terus menabur dengan air mata, harus berdoa, melayani? Karena apa? Waktunya sangat singkat. Tuhan berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Supaya apa? Tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Peganglah apa itu yang dipegang. Kebenaran firman Tuhan atas iman kita. Saat-saatnya kesana akan makin sulit hidup ini, saudara. Ayo bergandengan tangan saling mendoakan. Tuhan, doa tante Tuhan. Aku doakan tante Torisa Tuhan. Aku doakan Ibu Ali Tuhan. Jangan doakan Tuhan, aku pengen nonton konser Blackpink tahun 2026 Tuhan. Jangan itu aja yang didoakan. Tapi doakanlah hal-hal yang penting dalam hidup ini. Karena apa? Semua orang harus pegang iman supaya nggak ada mahkota kita hilang dari hidup kita. Ada
Dan nanti kita bahas ada 5 mahkota dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menabur? Matius 9 ayat 37 dan 38 sebagai ayat terakhir. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, betul. Orang-orang yang akan kita selamatkan banyak. Orang-orang yang akan kita taruh firman Tuhan banyak. Tetapi pekerja sedikit. Pelayanan sebagai seorang pendeta dikatakan pelayanan yang melelahkan. Pelayanan yang senyap, sepi, nggak kelihatan. Kalau dokter datang pakai jas, bawa stetoskop, bawa segala macam peralatannya, kasih obat, sehat kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi pendeta berdoa, nggak kelihatan, saudara. Jadi pelayanan itu benar, pelayanan yang senyap dan sepi dan melelahkan. Kadang-kala orang lain tidak tahu apa yang menjadi problema mereka, tapi jemaat harus dibantu problemanya, masalahnya ya. Ayat 39. 37 ya, dalam ayat. Maka itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Amin. Mintalah kepada Tuhan, jadikanlah aku pekerja Tuhan. Amin. Ada lagu apa? Bukan sekarang bekerja, ya. Yesusku luar biasa, ya. Kalau kita nggak bisa menangkan diri sendiri untuk datang ibadah kepada Tuhan, untuk rajin berdoa, untuk rajin bersekutu dengan Tuhan, untuk dalam segala hal, mungkin berpuasa, mungkin membaca firman Tuhan, mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan khotbah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak bisa memenangkan diri sendiri untuk hal-hal rohani, bagaimana kita bisa memenangkan orang lain? Ya enggak? Kalau saya nggak ajak anak-anak saya ini bertiga ini untuk berdoa kalau malam, bagaimana saya ajak orang lain untuk berdoa? Ini 3 dulu ini. Ini apalagi ini. Ini pokoknya harus paling itu. Paling militan untuk doa. Coba kalau kasih handphone jam 2 masih pegang. Dedek, ada yang tahu yang benar kan? Jadi saudaraku, mari kita disiplinkan diri kita sendiri. Kita punya pengharapan di dalam penderitaan kita. Kecil, besar, sedikit, banyak penderitaan itu ada dalam langkah-langkah hidup kita. Nikmati, amin. Nikmati dengan ucapan syukur, dengan doa, nikmati dengan pujian, nikmati dengan satu hal untuk melayani orang lain. Tepuk bila ada ponakan yang datang ke gereja. Pak, ayo ke gereja ibadah. Amin. Lingkungan kita yang membuat kita menjadi berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Kita mau naikkan pujian ini dari dasar hati kita yang paling dalam. Janji kita di hadapan Tuhan untuk malam ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam penderitaan kita ada sukacita yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya
Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam kehidupan kami. Seberapapun penderitaan yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami punya masa depan yang baik, kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau, kami punya jawaban-jawaban atas setiap doa kami, dan berkat Tuhan terbuka dalam hidup kami. Tidak pernah terhalang doa kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami selalu mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Tuhan, ini kami pribadi, lepas pribadi kami datang kepadamu. Jangan biarkan kaki kami lelah. Jangan biarkan hati kami, Tuhan Yesus, tidak menentu dengan perasaan yang tidak daripada Tuhan. Jangan biarkan pikiran-pikiran kami berpikir tentang yang jahat, Tuhan. Tetapi buatlah hati kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Lewat doa dan permohonan kami, lewat pujian dan penyembahan kami, lewat kami melayani Tuhan, mulai dari keluarga kami sampai kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, Kau menolong untuk keluarga Ibu Kartini, keluarga Ibu Lili Siagian. Engkau menolong Tuhan untuk keluarga Ibu Lei, keluarga Ibu Unyo. Engkau menolong untuk keluarga Ibu Ian, keluarga Ibu Tony Satu, keluarga Ibu Arin. Engkau menolong untuk keluarga Ibu Loni Tuhan. Engkau menolong untuk Made, untuk Tuhan Yesus, Maria, untuk keluarga Ibu Nok Tuhan, untuk Tuhan Yesus, keluarga Pastori, untuk anak kami Tuhan Amora. Kami juga berdoa untuk anak kami Tuhan Potsi. Kami serahkan semua Tuhan keluarga kami dalam tangan Tuhan, di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang menolong segala permasalahan yang mereka sedang hadapi. Engkau akan bangkitkan semangat mereka untuk mereka mencari Tuhan dan berpegang teguh kepada iman. Kami percaya itu Tuhan, kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas jawaban setiap doa yang hari ini Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Kuatkan kami di dalam Engkau, hiburkan kami, karena kami percaya di dalam Engkau ada masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan hari ini. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih semua yang menonton lewat Tuhan Facebook juga. Tuhan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang akan terjadi di hari ke depan. Bimbinglah kami, berikan kami hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami menggandeng suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau bersama dengan kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan datang. Kita akan bertemu bersama-sama. Dengan mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.